Bismillah, halaman 47, bait 27. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu, dan setiap ma, sesuatu ata yang telah datang bihi dengannya ma ar-rasulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haqquhu, maka haknya kullu ma, at-taslimu, diambil, wal qabulu, dan diterima. Kesimpulan bait ini, Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan bahwa seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama kita ini wajib diambil, baik daripada al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syara' terkait halal dan haram, atau apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang terdahulu yang sudah terjadi, seperti pada apa yang terjadi dari umat-umat nabi-nabi terdahulu, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang daripada kehidupan akhirat, seperti peristiwa al-ba'ats, al-hasyr, al-mizan, al-hisab, al-haud, al-syirat, al-syafa'ah, dan lain sebagainya. Itu semua hak atau benar adanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan perkara atakum, datang kepada kalian oleh Rasulullah, dibawa sebagai ajaran syariat ini, fakhudhuhu, maka ambillah ia. Wa ma nahakum, dan apa yang mencegah oleh Rasulullah terhadap kalian, anhu, darinya, fantahu, maka hindarilah atau hindarkanlah atau jauhilah oleh kalian. Syarah. Yajibu i'tiqadu, wajib berkeyakinan anna sayyidana, bahwa sayyidana, pemimpin kita, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, shadiqun, itu benar, fi jami'i ma akhbara bihi, dalam seluruh apa yang telah memberitakan oleh Rasulullah bihi, dengannya ma, abalaghahu, dan menyampaikannya oleh Rasulullah, hu, akan ma, anillahi, dari Allah Ta'ala, musalliman, halnya menerima atau mengambil, lidzalika, bagi demikian itu, ma akhbara bihi, qabilan, dan halnya menerima, lahu, baginya, ma akhbara bihi, ma'al iz'ani war ridha, bersama al-iz'an, keyakinan, bersama adanya keyakinan, ar-ridha, dan keridhaan. Sawa'un kana, sama halnya ada, min akhbari man qablahu, dari berita-berita man qablahu, orang yang sebelumnya Rasulullah, minal umami, dari umat-umat, wal anbiya'i, dan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diberitakan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya, dan bahkan juga diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa bad'il khalqi, dan tentang permulaan makhluk. Atau minat tahlili, dari perkara-perkara yang dihalalkan, awit tahrimi, atau apa yang diharamkan, li ba'di af'ali wa aqwalil ibadi, bagi sebagian
perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan para hamba. Terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini halal, ini haram, itu semua benar adanya dan wajib diterima. Atau mimma, dari sesuatu, akhbaro, telah memberitakan oleh Rasulullah bihi dengan nyama, mimma, dari sesuatu, yahdusu, yang terjadi, fil mustaqbali, di masa mendatang, fid dunya, di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Nah, ini kesimpulan bait As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Tambahan di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang datang terhadap kalian dibawa oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah ia. Wa ma nahakum, dan apa yang mencegah oleh Rasulullah terhadap kalian, anhu, darinya, dari perkara tersebut, fantahu, maka jauhilah oleh kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa apa yang wajib dihindari, dijauhi oleh kita, adalah perkara yang dilarang. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah terhadap kalian darinya, maka jauhilah itu. Jadi yang dilarang yang apa? Yang wajib dijauhi yang apa? Yang dilarang. Nah, dengan demikian bukan setiap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah wajib dijauhi. Karena redaksi ayatnya mengatakan apa? Wa ma nahakum, apa yang dilarang terhadap kalian. Bukan wa ma taraka, dan apa yang ditinggalkan ar-rasulu anhu. Wa ma tarakahu ar-rasul, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak, tetapi yang wajib dijauhi yang dilarang oleh Rasulullah. Saya ulang. Yang wajib dijauhi itu apa? Yang dilarang oleh Rasulullah, bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Para ulama kita, ulama usul fiqh, membedakan antara perkara yang ditinggalkan dengan perkara yang dilarang. Jadi beda antara at-tarku dengan an-nahyu. At-tarku artinya apa? Meninggalkan. Kalau an-nahyu apa? Larangan. At-tarku ditinggalkan, an-nahyu dilarang. Para ulama usul fikih mengatakan, ini kaidah, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Meninggalkan itu tidak menuntut pengharaman. Artinya sesuatu yang ditinggalkan itu tidak mesti bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Ketika Rasulullah tidak mengerjakan sesuatu, tidak mutlak bahwa itu sebagai perkara yang dilarang olehnya. Tetapi yang dilarang olehnya adalah yang nyata-nyata dilarang olehnya. Seperti dengan redaksi misalkan, ini haram atau ini jauhi. Siyaghun nahyi, sigoh-sigoh atau redaksi-redaksi larangan itu jelas. Misalkan dengan lafaz at-tahrim, ini haram. Dalam Quran misalkan firman Allah, wa harramar riba,
Allah mengharamkan riba, maka jelas berarti ini wajib dijauhi karena dia haram. Nah, tetapi kalau sebatas ditinggalkan saja, maka ia itu tidak mesti menunjukkan keharaman. Nah, dapat dipahami nih. Oleh karena ada banyak perkara-perkara dalam urusan agama ini yang dahulu di masa hidup Rasulullah tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi kemudian baru ada belakangan diadakan oleh para sahabat. Para sahabat bahkan mengadakan yang di zaman Rasulullah tidak ada, atau di zaman Rasulullah tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Itu banyak. Salah satunya yang paling nyata adalah tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Al-Quran dibukukan di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Salat tarawih tidak ada di zaman Rasulullah, adanya di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah hidup, Rasulullah melaksanakan salat di malam Ramadan seperti biasanya. Di luar Ramadan juga Rasulullah melaksanakan salat malam, disebut dengan qiyamul Ramadan. Di malam Ramadan disebutnya apa? Qiyamul Ramadan. Nah, ada banyak perkara-perkara dalam ajaran agama kita ini yang dahulu di zaman Rasulullah tidak ada. Berbagai bidang ilmu dalam agama menjadi bidang tersendiri sebagai fan maksus. Fan artinya bidang khusus. Misalkan ada dalam hadis yang disebut dengan ilmu hadis. Di zaman Rasulullah tidak dikenal adanya ilmu hadis. Dan disebutkan misalkan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, tidak ada. Demikian pula dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu semua baru datang belakangan. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan semua perkara itu ada kalanya mengandung banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Para ulama menjelaskan terkait ini. Bisa jadi, kata para ulama usul fikih, bisa jadi ketika Rasulullah meninggalkan satu perkara bahwa itu khawatir dianggap wajib nanti oleh umatnya, maka oleh Rasulullah sengaja tidak dikerjakan. Bisa jadi ketika Rasulullah meninggalkan suatu pekerjaan bahwa Rasulullah khawatir itu akan memberatkan umatnya. Banyak sekali kemungkinan mengapa Rasulullah tidak mengerjakan semua pekerjaan. Nah, karena itu di dalam hadis sendiri ada perkara-perkara yang dikerjakan oleh para sahabat yang itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Banyak dalam hadis. Salah satunya tadi misalkan tadwinul Quran, termasuk di masa hidup Rasulullah sendiri beberapa sahabat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah di masa Rasulullah hidup. Bahkan misalkan salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, ketika Rasulullah salat dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah bangun dari rukuknya mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Tiba-tiba di antara jamaah para sahabat yang menjadi makmum ada yang mengucapkan kalimat didengar oleh Rasulullah, artinya bacaannya sedikit keras, yang kalimat tersebut
tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat ini mengatakan apa? Sahabat ini mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dalam salatnya, begitu Rasulullah bangun dari ruku, Rasulullah mengucapkan Sami'a Allahu liman hamidah. Tiba-tiba di belakang ada makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai salat, Rasulullah bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Kemudian sahabat tersebut berkata, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Aku melihat 30 lebih para malaikat memburu kalimat yang kau ucapkan untuk menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu artinya kalimat tersebut sebelumnya tidak pernah diucapkan siapapun, bahkan Rasulullah tidak mengajarkannya. Makanya Rasulullah mengatakan ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Aku melihat lebih 30 malaikat memburu kalimat tersebut supaya menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Ini artinya apa? Sahabat tersebut mengkreasi atau merintis kalimat oleh dirinya sendiri, tidak oleh siapapun, bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat yang lain, tapi dia sendiri yang membuat. Rasulullah tidak melakukannya. Nah, hadis ini memberikan pemahaman bahwa apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak mesti ia itu sebagai perkara yang haram. Karena itu pula para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua. Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsatu minal umuri durbani. Perkara-perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua macam. Yang pertama apa? Ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahadihi bid'atun dhalalah. Yang pertama, perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi asar. Asar itu perkataan atau perbuatan para sahabat, atau menyalahi ijma'. Kata Imam Syafi'i, inilah bid'ah yang sesat. Wasani ma uhdisa minal khair. Yang kedua, perkara yang baharu dirintis dari kebaikan, la yukhalifu liwahidin min hadza. Tidak menyalahi satupun dari perkara tersebut tadi. Tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma'. Fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maka ini perkara baharu yang tidak tercela. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imam Syafi'i. Dapat dipahami ini. Karena itulah para ulama kita kemudian mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, sebagaimana sahabat Rasulullah sendiri mengatakan itu. Seorang yang alim di kalangan para sahabat, yang merupakan mujtahid di kalangan para sahabat, yaitu sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau menamakan tarawih sebagai bid'ah, dan itu sebaik-baiknya bid'ah. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, salat tarawih. Dapat dipahami nih?
Nah, karena itu hati-hati terkecoh dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan semua bid'ah sesat, atau mengatakan semua yang tidak ada di zaman Rasulullah sesat. Ini perkataan justru perkataan yang sesat. Karena dengan begitu dia telah menyesatkan umat Islam. Ada banyak perkara yang di zaman Rasulullah tidak ada. Masjid Rasulullah dahulu beda dengan masjid kita sekarang. Masjid kita ada karpet, kipas angin, AC. Masjid Rasulullah bagaimana bentuknya? Masjid Rasulullah tidak ada keramiknya, tidak ada apa, marmer apalagi, tidak ada, tidak ada ubinnya. Makanya bisa dibayangkan atau bisa diterima oleh akal kalau ada seorang badui, yang ini merupakan kisah sangat populer. Ada badui masuk ke dalam masjid Rasulullah, lantas di pojokan masjid dia kencing di dalam masjid. Mengapa? Karena dia pikir nyerap, nggak ada ubinnya, dia kencing aja di situ melewer. Dia pikir nyerap. Lantas oleh para sahabat apa? Ditegur, hampir diteriakin gitu, hampir diteriakin oleh para sahabat. Woi, woi, woi. Kurang lebih begitu kalau bahasa kitanya. Tapi kemudian oleh Rasulullah para sahabat tersebut didiamkan supaya si badui tersebut menyelesaikan hajatnya, kencingnya. Selesai, kemudian Rasulullah memerintah untuk diambilkan air bidanuwin minal ma, bidanuwin minal ma. Jadi kurang lebih seember air kemudian dibawakan, kemudian disiram, nyerap airnya, nyerap airnya. Karena itu tanah yang menyerap air dan kemudian menjadi suci kembali tanahnya tersebut. Itulah gambaran masjid Rasulullah. Kalau ada sekarang di zaman kita sekarang ada orang yang sangat lugu, selugu-lugunya orang, lantas masuk ke masjid kayak kita di zaman kita sekarang, ada yang bakal kencing di pojokan masjid? Nggak bakalan. Bukan lagi lugu orang kayak gitu, mah gila. Gila, mengapa? Lah ini masjid nggak ada yang nyerap, dia tidak nyerap, bersih, ada karpetnya. Masjid kita seperti ini. Jadi gambaran masjid Rasulullah dengan masjid kita itu sangat jauh berbeda. Hampir semua masjid yang ada sekarang, atau bahkan seluruh masjid di zaman kita sekarang, jelas berbeda dengan masjid Rasulullah. Maka berarti masjid-masjid kita ini masjid-masjid apa? Bid'ah. Masjid bid'ah tidak? Masjid bid'ah. Belum lagi masjid kita ada mihrab semacam ini. Mihrab tempat imam. Rasulullah masjidnya tidak ada mihrabnya. Tidak ada mihrabnya. Masjid Rasulullah yang membuat mihrab pertama kali adalah Al-Imam Al-Khalifatul Rashid, Al-Imam Umar Ibnu Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, seorang yang adil, orang soleh, orang alim. Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang pertama kali membuat mihrab di masjid, yang kemudian itu turun-temurun sampai sekarang. Hampir semua masjid ada mihrabnya. Masjid Rasulullah dahulu nggak ada mihrabnya, nggak ada mihrabnya. Nah, jadi pembuatan mihrab itu jauh belakangan adanya, setelah para sahabat habis, bahkan para sahabat habis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini bukan dari kalangan sahabat.
Nah, jadi ini kaidah, ingat-ingat. Para ulama kita mengatakan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Apa yang ditinggalkan itu tidak menuntut pengharaman, tidak berimplikasi kepada at-tahrim, tidak mengakibatkan kepada hukum haram, sebatas meninggalkan saja. Sebatas meninggalkan saja, tidak memberikan akibat pengharaman terhadap perkara tersebut. Bahkan ada kalanya para ulama kita menjelaskan, ketika Rasulullah meninggalkan suatu perkara itu karena Rasulullah sendiri tidak terbiasa dengan perkara tersebut. Tapi mungkin bagi beberapa orang lain itu perkara biasa. Namun begitu Rasulullah tidak mengatakan ini haram. Tidak. Salah satu contohnya adalah dalam hadis sahih tentang lahmud dhab, tentang lahmu ad-dhab yang dimakan oleh Khalid bin Walid. Daging ad-dhab, binatang di padang pasir ada namanya ad-dhab. Rasulullah dijamu dengan daging tersebut. Ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah tidak jadi memakannya. Rasulullah bertanya, ini daging apa? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah daging binatang ad-dhab. Rasulullah tidak jadi makan. Para sahabat mengira itu perkara atau itu makanan yang diharamkan. Rasul mengatakan itu tidak haram, tetapi ini binatang lam yakun bi ardi qaumi, tidak ada di kampung saya. Sehingga kata Rasulullah, saya tidak sreg untuk makan. Nah, di saat yang sama ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Beliau mengambil makanan tersebut dan dimakan, dilihatin oleh Rasulullah. Rasulullah tidak makan. Nah, jadi ada kalanya Rasulullah meninggalkan perkara itu, memang Rasulullah secara pribadi tidak terbiasa dengannya. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan ketika Rasulullah meninggalkan suatu pekerjaan yang jelas bahwa itu tidak berimplikasi tahrim, tidak berakibat terhadap pengharaman terhadap perkara tersebut, hanya karena ditinggalkan olehnya. Tidak mutlak itu sebagai perkara yang diharamkan. Dapat dipahami nih? Jadi kalau ada orang berkata begini, dan ini perkataan menyesatkan ini. Dia mengatakan apa? Kalau maulid ini, kata mereka ini, yaitu orang-orang Wahabi, mereka mengatakan apa? Kalau maulid itu perkara yang baik, tentu Rasulullah sendiri sudah mengerjakan di masa itu. Kalau perkara yang engkau anggap baik ini, yang padahal ini adalah perkara baharu, jika betul itu sebagai perkara baik, tentu para ulama salaf dahulu sudah mengerjakannya. Nah, ini kaedah menyesatkan ini. Kaedah menyesatkan. Karena kebaikan itu sangat banyak sekali bentuknya. Al-Quran sendiri mengatakan apa? Waf'alul khaira, waf'alu, perbuatlah oleh kalian al-khair, akan segala kebaikan. Tidak ditentukan hanya ini. Selama itu kebaikan sejalan dengan ketetapan syarak, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma', kerjakan. Waf'alu al-khair lakum tuflihun. Tuh begitu. Nah, jadi kaedah yang mengatakan bahwa semua apa yang tidak ada di zaman Rasulullah sebagai perkara yang sesat, ini kaedah menyesatkan. Kaedah menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما